Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kita dari mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati lagi di pesantren Al Fauzan. Pokoknya kita sekarang pengen observasi, pengen cari tahu tentang pesantren ini. Ikutin terus perjalanan kita. Baik, kalau kita berbicara perkembangan tentu ada banyak aspek yang bisa kita lihat. Aspek apa dulu ini? Aspek keilmuan, aspek sosial, aspek kemasyarakatan, atau aspek apa? Baik, kita bicara soal aspek keilmuan. Sejak awal Fauzan itu berdiri adalah untuk memperkenalkan masyarakat yang ada di sekitar Fauzan maupun yang ada di luar Fauzan yang mengintisamkan diri atau yang mengambil sanad, mengambil nasab keilmuan dari Fauzan terhadap ajaran-ajaran keagamaan, terutama secara fokusnya itu adalah pada bidang akidah dan akhlak, ya, selain masalah fikih tentunya. Kiprah dalam kebangsaan, sejak dulu Fauzan itu konsisten dengan komitmennya, yakni tidak melakukan tindak makar terhadap negara. Jadi kalau berbicara Fauzan, pasti tidak akan bisa lepas diri dari nasionalisme. Bahkan di era Kartosuwiryo dengan DITII-nya, Darul Islam Tentara Islam Indonesia, itu kisaran tahun 49 sampai 62 ya kalau tidak salah. Itu Fauzan pernah dibakar beberapa kali. Pesantren Fauzan ini pernah dibakar beberapa kali. Kenapa? Karena Fauzan tidak mau berfusi, tidak mau bergabung dengan DI atau Darul Islam. Nah, Fauzan kokoh dengan republiknya. Bahwa perjuangan Fauzan itu sekali lagi tidak hanya berkutat pada wilayah fikrah atau pemikiran, tapi sampai pun pada wilayah fisik, saya bilang. Jadi siapapun yang ingin merusak negara, siapapun yang ingin memberontak terhadap negara kesatuan Republik Indonesia, maka sejak itu Fauzan ada di situ untuk menghadang mereka. Maka saya bilang tadi, tidak heran kalau kemudian Fauzan sampai dibakar lah oleh DI misalnya. Di zaman Belanda pun sama, walaupun tokoh Fauzan saat itu zaman Syekh Muhammad Ishaq namanya, itu generasi keempat berarti ya, putra pertama dari Syekh Umar Basri. Itu beliau sangat luwes, beliau bukan hanya seorang alim, bukan hanya seorang pejuang, beliau juga seorang politisi. Bagaimana orang-orang Belanda atau orang penjajah ketika datang ke sini tidak langsung membredel orang-orang Fauzan dengan senapan sehingga meninggal, sehingga mati, seolah-olah baik-baik saja, padahal di belakangnya beliau menyusun rencana sedemikian rupa untuk mengusir penjajah. Nah, lebih dari itu, di generasi itu, di era Syekh Muhammad Ishaq, santri Fauzan semuanya diwajibkan untuk bisa menguasai ilmu bela diri. Untuk apa? Bukan untuk sombong-sombongan, tapi untuk membela tanah air. Untuk membela tanah air. Karena tidak mungkin kita berperang, mohon maaf, tidak mungkin kita berperang dengan dengan ungkapan mengutip ayat-ayat suci atau mengutip hadis-hadis. Berperang ya pakai senjata, berperang ya pakai kekuatan fisik, namanya juga perang. Maka santri sejak zaman sampai sekarang pencak silat atau ilmu bela diri menjadi salah satu kurikulum wajib bagi setiap santri Fauzan, putra khususnya. Nah, tentu ini adalah salah satu upaya Fauzan dalam merepresentasikan hifdzuddin, menjaga agama, agar jangan sampai agama Islam ini sekaligus hifdzul waton, ya, menjaga negara, agama Islam ini kemudian dijajah atau dalam tanda petik direndahkan oleh siapapun. Saya khawatir salah, tapi insya Allah kalau hitung dari
Haji Hasan, kemudian Syekh Muhammad Hijazi, Syekh Umar Bashiri, Syekh Muhammad Ishaq, Syekh Muhammad. Ini generasi ke-6 sesepuh yang sekarang. Namanya Kiai Haji Aceh Umar Alam bin Kiai Haji Muhammad bin Umar Bashiri. Itu generasi ke-6 kalau saya tidak salah hitung ya. Generasi ke-6. Beliau ini adalah putra paling sepuh dari Kiai Muhammad. Kiai Muhammad sendiri adalah putra ketiga ya dari Syekh Umar Basri. Syekh Umar Basri adalah orang yang pertama kali memberi nama Fauzan. Syekh Umar Basri punya putra 5. Yang ketiga, yang pertama Syekh Muhammad Ishaq, yang kedua Kiai Muhammad Al-Jihadi, yang ketiga Kiai Muhammad. Nah, Kiai Haji Aceh Umar Alam itu adalah putra pertama, putra paling sepuh. Usia beliau sekarang di kisaran 73 kalau tidak salah. Beliau orang yang sangat alim. Beliau aktif dulu di Nahdlatul Ulama dan sekarang pun menjadi mustasyar PCNU, mustasyar NU di Kabupaten Garut. Nah, Fauzan itu sejak dulu, terutama ini termanifestasi dalam salah satu dalam sosok sesepuh sekarang. Beliau itu adalah mengkolaborasikan antara kecerdasan intelektual dengan kecerdasan sosial, sehingga hubungan beliau dari sisi keilmuan kokoh, sangat baik, sangat alim beliau, sangat menguasai ilmu-ilmu keagamaan khususnya. Tetapi di sisi lain beliau juga tidak a priori terhadap perkembangan yang terjadi di masyarakat. Hatta untuk masalah dalam beberapa titik ya, masalah-masalah perekonomian masyarakat juga beliau memperhatikan itu. Istilahnya khawatir jangan sampai ada orang-orang sekitar Fauzan, tetangga-tetangga yang sampai gak makan. Itu diperhatikan. Baik, untuk di Fauzan ini ada kegiatan rutin atau pasti dilaksanakan. Yang acara besar itu pertama tentang Haul Mu'assis. Nah, Haul Mu'assis ini diagendakan di dua waktu. Yang dekat dimasukkan ke waktu yang satu, dan yang lainnya di waktu yang lain. Jadi dua waktu yang besar yang melibatkan banyak masyarakat, acara yang melibatkan banyak masyarakat. Jadi alumni, muhibbin semuanya diundang. Ada dua acara, yaitu di bulan Muharram yang mau dekat ini ada, terus di bulan Ruwah itu berarti Sya'ban. Eskul yang paling diminati di sini malah olahraga badminton, karena ada gornya di bawah, di pondok disediakan gornya untuk badminton. Jadi atlet-atlet dari tingkat Kabupaten Garut diminta untuk melatih secara kontinu di sini. Tapi untuk yang lain ada juga untuk keseluruhannya, santri itu ada sepak bola, voli. Kalau di SMK ya berarti tentang ke SMK-an, dari mulai menjahit, multimedia dan jadi ada untuk yang saya tahu itu ada multimedia, tata boga itu apa ya? Jahit itu? Iya. Ya, tata boga, terus tata busana, multimedia sama TKR. Cuma ada 3 itu sama TKR. Kalau jumlah keseluruhan santri yang stay di sini semuanya sekitar 1.100 sampai 1.200 putra-putri. Kalau setiap angkatan biasanya dari 200 sampai 300 siswa setiap angkatan itu meluluskan sekitar 200 sampai 300 siswa. Untuk kalau mengarah ke institut sudah ada wacana untuk mengarah ke institut, tapi karena banyaknya persyaratan yang perlu dilaksanakan untuk bikin institut itu, kemungkinan agak panjang ya, untuk bikin institut. Kecuali kalau kelas jauh. Kalau institut kayaknya masih lama, butuh tenaga dokter berapa, butuh profesor berapa. Tapi menuju ke situ sudah. Sekarang baru di tingkatan sampai alia bikin program khusus, mungkin kedepannya boarding school yang lebih khusus lagi, kelas yang biayanya khusus, pengajarnya khusus, programnya khusus.
Mungkin di Fauzan ini punya 4 kitab pusaka ya, yaitu kitab yang wajib dipelajari, wajib dihafal, dan wajib dipahami. 4 kitab itu fikihnya ya tadi itu Safinatun Najah, kitab dasarnya itu Safinatun Najah. Untuk tauhidnya Tijanul Darori, untuk sarafnya Saraful Bina namanya, yang untuk nahwunya Jurumiyah. Ini wajib hafal, wajib paham. Program pertama yang nanti digunakan sebagai wisuda ya. Jadi kalau belum hatam dia belum bisa apa benar. Jadi Safinah, kitab yang berkitab Safinah, terus Jurumiyah, Tijan, Saraful Bina itu kitab itu. Sebenarnya di sini istilahnya kitab 4, bukan Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, bukan. Jadi Safinah sampai kitab 4. Tapi dengan itu karena sekarang sistemnya sudah mulai modern, ya kitab-kitab mulai ditingkatkan, mulai ada peningkatan. Jadi setelah dasar-dasar tadi, untuk kelas aliyah itu sudah mulai ke lanjutannya Jurumiyah nih, misalkan ke Inggiti, setelah Inggiti nanti ke Alfiyah. Untuk fikih dari mulai Safinah ke Farid langsung ke Fathul Mu'in. Nanti juga usul fikihnya ada, ilmu tafsirnya di kelas aliyah sudah mulai dipelajari. Mungkin itu Pak Ustadz, makasih sebelumnya waktunya, tenaga untuk mengeluarkan suaranya dan mungkin untuk pengalamannya. Iya. Terima kasih, cukup sekian, terima kasih. Jadi sebetulnya kalau motivasi saya pondok sendiri itu kan saya hidup di lingkungan yang memang berbasis pesantren gitu di rumah. Jadi menurut saya pondok itu adalah suatu keharusan gitu. Jadi karena memang di sana berbasis pesantren, berarti saya harus ngaji gitu. Nah, terus awalnya sih memang kesini tuh memang paling dekat dari rumah. Cuman ternyata memang punya keunggulan tersendiri di Fauzan itu ya, terutama dalam bidang akhlak gitu. Jadi memang ada ciri khas sendiri di Fauzan itu yang memang tidak ada gitu di pesantren yang lain menurut saya. Itu di bidang akhlak. Kalau dalam seminggu itu sih ngajinya itu 4 hari full. Jadi hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Nah kalau Kamis itu Jumat itu libur teh. Libur, terus malam Sabtu paling ya tadi evaluasi sekolah santri, acara tambahan. Kalau dalam kalau ngaji itu memang udah tersistem gitu, udah ada sistem dunia kayak gitu, kayak di sekolah kayak gitu. Jadi udah diperkelas di sekolah ngaji. Kalau jumlah sih kurang lebih 270 orang. Keadaannya sih menurut saya udah lumayan teratur semuanya, tapi ada sih yang memang kurang ini, udah kurang aturan dan sebagainya. Tapi udah bagus menurut saya. Disatuin apa bisa deh per kamarnya tuh, maksudnya dari kelas SMP kelas 7 sampai kelas 12-nya disatuin apa? Disatuin, jadi di setiap kamar itu emang ada, jadi dicampur ya, ada yang masih kecil, ada yang dewasa, jadi biar lebih terarah gitu, maksudnya mereka lebih terurus,